Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balmera Fiskal dengan NIM 2207343. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas pada minggu 15, yaitu analisa data. Pertama ada pengertian analisa data. Analisa data adalah teknik yang membahas proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Analisa data merupakan proses sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Menurut Sugiono 2020, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis analisa data. Jenis analisa data yang pertama ada berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan itu ada analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif fokus menganalisis data yang bersifat statistik dan numerik. Jadi, proses datanya pun membutuhkan model statistika atau matematika. Teknik kuantitatif mencakup teknik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan bervolume besar. Ini ada teknik inferensial, mencari tahu apakah suatu data mewakili populasi kelompok tertentu. Berdasarkan jenis pendekatan lainnya ada jenis analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis data kualitatif, tekniknya cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topiknya. Jika memilih teknik analisa data kualitatif, kita bisa melakukan wawancara, partisipasi, serta kajian-kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya, dan teknik teknik analisis kualitatif ini meliputi seperti analisis konten, yaitu mengumpulkan data dengan cara merekam atau menyusun transkrip dari materi atau di audio dan video. Selanjutnya ada analisis wawancara. Prosesnya mengkaji tulisan, bahasa, tujuan percakapan. Ada analisis naratif, menganalisis hubungan, menganalisis gabungan kumpulan deskriptif peristiwa dan fenomena.
Dan berdasarkan tujuan, jenis analisa berdasarkan tujuan yaitu ada analisa deskriptif yang menggambarkan atau meringkas data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Setelah deskriptif ada diagnostik bertujuan untuk mencari tahu penyebab suatu kejadian berdasarkan data historis. Lalu ada analisis prediktif memanfaatkan teknik statistik dan kecerdasan buatan untuk memprediksi tren atau kejadian di masa depan. Ada analisis preskriptif, tidak hanya memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, tapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik. Next, ada keuntungan analisa data. Keuntungan analisa data itu mendapatkan suatu hasil pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasi yang lebih reliable, memungkinkan untuk bisa melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. Dapat dilihat secara visual, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Lalu manfaat lainnya yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami pola dan tren dalam data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis pada fakta. Ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Analisis data membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada mengurangi risiko. Analisa data dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko potensial dan merumuskan strategi mitigasi. Mengidentifikasi peluang bisnis baru. Data analisis dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang bisnis baru yang mungkin tidak terdeteksi secara manual. Tidak hanya untuk pada perusahaan, juga bermanfaat dalam dunia pendidikan. Terus langkah dan prosedur analisa data. Langkah dan prosedur analisa data. Yang pertama ada pengolahan data. Tahap pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap ini meliputi penyutingan atau editing, memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Terus ada pengkodean, coding, identifikasi, dan klasifikasi terhadap semua pernyataan. Ada tabulasi, menyusun atau menyajikan data disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Langkah kedua ada penentuan tujuan. Sebelum memulai proses analisis data, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu agar data yang kita kumpulkan dan proses bisa akurat. Selanjutnya ada pengumpulan data. Mengumpulkan data sesuai dengan jenis yang telah kita tentukan. Kita bisa mendapatkannya dari berbagai sumber seperti laporan, laporan-laporan pada periode sebelumnya, observasi, survei, eksperimen, wawancara, dan sebagainya. Telepon balik Gatot ya? Telepon balik ada. Lanjut ada pembersihan data atau data cleaning. Kamu harus memilah berbagai
Kita harus memilah berbagai data yang sudah terkumpul. Kita bisa memperbaiki data yang tidak akurat dan melengkapi data yang hilang dan lainnya. Selanjutnya ada analisis data. Kita memulai menganalisis data dengan memahami pola, distribusi, dan hubungan antar variabel data. Lalu terapkan metode analisis sesuai tujuan dan datanya. Setelah dianalisis, kita melakukan interpretasi hasil untuk mendapatkan hasil data yang kita inginkan. Selanjutnya ada teknik analisa data. Miles dan Huberman memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif terdiri dari 4 komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir ada pengertian mean, median, dan modus. Mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Mean adalah nilai rata-rata dari kumpulan data yang merupakan metode menghitung rata-rata yang paling sering digunakan. Namun, mean juga memiliki kelemahan. Mean sangat sensitif terhadap hasil nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam data. Jika ada beberapa nilai yang sangat tinggi atau rendah, mean dapat sangat terpengaruh, sehingga tidak mencerminkan secara akurat nilai pusat data. Ini ada median. Median merupakan nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Median sangat berguna dalam menganalisis data ketika ingin mengetahui nilai tengah yang lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi atau nilai ekstrim dalam data. Kelemahan median, median hanya memberikan informasi tentang nilai tengah data saat diurutkan, tetapi tidak memberikan gambaran tentang sejauh mana perubahan nilai di luar nilai tengah mempengaruhi data lainnya. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. Modus adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai atau kategori yang muncul paling sering dalam sekelompok data. Modus umumnya digunakan pada data yang bersifat kualitatif dan data kategoris, seperti jenis kelamin, warna mata, merek mobil, atau nama kota. Baik, sekian paparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.